Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Gilang Aprili dari Teknik BPDS Angkatan 21 dengan NIM akhir 010. Izin menjelaskan tentang prosedur pengerjaan dan cara pengerjaan dari UAP Praktikum Komputasi Biomedis tahun 2023. Di sini terdapat soal pertama, yaitu menggunakan interpolasi Lagrange untuk menentukan polinomial order 4 yang melewati sebuah titik, lalu menuliskan rumusnya dalam bentuk standar. Dan polinomial order 4 itu kemudian kita gunakan untuk mencari interpolasi pada titik tertentu, dan di mana titik ini adalah R dengan ketentuan adalah 10 tambah NIM dibagi 10/9, di mana NIM saya adalah 10, maka terdapat R-nya akan berbeda-beda untuk setiap mahasiswa dan R saya akan beda juga. Untuk pengerjaannya, di sini sudah saya pengerjakan secara manual. Terdapat 5 buah data, 1, 2, 3, 4, 5, yang dimana akan digunakan untuk interpolasi Lagrange order 4, dan ingin didapatkan persamaan dengan bentuk seperti ini, dan order 4 seperti ini, hingga N-nya N5. Lalu untuk setiap R0, R1, R2, R3-nya sudah didapat bahwa nilai dari fungsi V-nya yaitu 0,5 untuk R10, 0,8 untuk R20, 1 untuk R3, untuk R yang 30, 1,2 untuk R yang 40, dan 1,4 untuk R50. Dengan NIM saya yang itu 10, maka akan didapat bahwa hasil dari R milik saya adalah 10,00000001, yang dimana angka tersebut sangat kecil. Lalu dengan terdapat 5 buah data, kita bisa dapat N-nya berjumlah 5. Untuk melakukan perhitungan menggunakan interpolasi Lagrange, digunakan rumus seperti ini. Sigma dari N dengan I hingga N, dari I adalah 0 sampai N, LI dikalikan R dikalikan fungsi F dikalikan fungsi VRI, di mana LI itu sendiri adalah rumus umumnya adalah ini. P atau produk perkalian berterusan dari J sama dengan 0 hingga N, di mana J itu tidak boleh sama I. Maka kita akan dapat rumus R dikurang RJ per R0, di mana di sini seharusnya adalah I, RI dikurang RJ. Sehingga jika kita jabarkan rumus ini, kita akan mendapat rumus yang panjang seperti ini. L0 kali R VR0 tambah L1 kali R kali VR1 tambah L2 dan seterusnya hingga 4, hingga ke L keempat, karena terdapat 5 buah data dengan N5. Menandakan persamaan ini pada interpolasi Lagrange order 4. Dijabarkan secara satu persatu. Didapat LO adalah runtutan dari rumus ini, R dikurang R1 per R0 per R1 dikali R minus R2 per R0 minus R2 dikali R minus R3 per R0 minus R3 dikali R minus R4 per R0 minus R4. Di sini kita mencari L0, maka kita tidak akan menggunakan R0 pada sisi ini. Sedangkan jika kita akan mencari L1, maka R yang tidak terdapat pada persamaan ini adalah R1. Karena seperti yang sudah dijelaskan di sini, yaitu J tidak boleh sama dengan I. Sementara I yang kita cari adalah
di sini ada RI yang 0 dan yang I1, I2, I3, dan selanjutnya di sini adalah I4. I4 di sini. Maka rumusnya akan berlanjutan mulai 0, 1, 2, 3, 4 dengan masing-masing I yang dicari pada LI-nya tidak diikutkan. Setelah kita jabarkan, maka kita uraikan L0 sampai L4-nya ke dalam rumus tadi, yang dimana VR adalah L0 dikali VR0, L1 plus L1 kali VR1 plus L2 kali VR2, dan seterusnya. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari rumus dari L0 sampai L4, maka kita tinggal perlu masukkan angka-angkanya, di mana nilai dari R0 sampai R4 itu sudah kita dapatkan di sini. Ini adalah rumus nilai dari R0 sampai R4-nya, dan nilai dari R-nya adalah nilai yang kita dapatkan dari perhitungan menggunakan NIM kita. Dan di sini NIM saya adalah 10,01, di mana ini akan menjadi R saya. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan didapat nilai dari VR saya. VR ketika R-nya adalah 10, dengan NIM saya didapat bahwa tegangannya adalah 0,5000003. Ini adalah perhitungan manual yang saya lakukan untuk mencari interpolasi Lagrange dari persoalan tadi. Sekarang untuk implementasi kodenya, saya menggunakan library NumPy, PreTable, dan Matplotlib. NumPy untuk mempermudah proses penghitungan data menggunakan NumPy, lalu PreTable untuk merapikan outputnya menggunakan table, dan Matplotlib untuk menampilkan hasil grafik yang didapat. Nilai R dan nilai V saya masukkan ke dalam variabel RP dan VP dalam bentuk array seperti ini. Lalu saya juga buatkan table seperti yang pada di soal dengan kolom R dan V. Dan N-nya saya masukkan jumlah N-nya berisikan panjang dari RP. Dan panjang dari RP di sini adalah 5 buah data, sehingga N adalah 5. Lalu R seperti yang saya sebutkan tadi di sini, tadi sebelumnya, R adalah 10 tambah NIM per 10 pangkat 9, di mana NIM saya ada 10. Dan V digunakan untuk variabel kosong awalnya untuk menyimpan hasil-hasilnya. Lalu baris kode pada di sini adalah baris kode yang digunakan untuk menjalankan operasi interpolasi Lagrange, di mana VI saya ini deklarasikan variabel terlebih dahulu VI, di mana VI adalah VPI, dan untuk setiap ini adalah apa, VR-nya, di mana selanjutnya adalah saya bikin loop lagi di J di setiap range N, di mana J tidak boleh dengan 1, seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Lalu saya masukkan rumus yang tadi, VI sama dengan VI dikalikan LI, di mana LI tadi yang sudah dijabarkan, di mana L itu sendiri adalah rumus yang ini. R minus RPJ per RPI minus RPJ, di mana J-nya akan bertambah setiap waktu dengan syarat J tidak boleh dengan pasangan I. Lalu hasil dari VI nanti kemudian akan dimasukkan ke dalam V, variabel V yang awalnya berjumlah nilai 0. Lalu setiap
setiap dari nilai RP dan VP tadi ini saya masukkan ke dalam tabel tadi, tabel yang bernama tabel T. Saya masukkan setiap nilai angkanya ke array-nya ke dalam tabel, lalu saya print hasilnya. Diketahui dari soal bahwa nilai sebenarnya mengasumsikan nilai sebenarnya adalah 0,75, maka kita bisa menghitung nilai galat mutlak dan error mutlak dan error relatif dari perhitungan interpolasi Lagrange ini, di mana error mutlak adalah absolut dari nilai dikurang V, dan error relatifnya yang berupa persen absolut dari nilai dikurang P per nilai dikalikan 100. Lalu saya tampilkan outputnya berupa seperti ini. Nah, ini adalah tabel yang utama tadi yang saya masukkan nilai-nilainya. Didapat bahwa interpolasi pada R yang berdasarkan dengan NIM saya adalah 0,50 volt. Hal ini sesuai dengan hasil dari nilai yang saya dapat, yaitu 0,50003, di mana angka yang digunakan adalah akurasi yang digunakan adalah 2 angka di belakang desimal, sehingga saya pendekkan menjadi 0,50 volt. Dengan asumsi bahwa nilai sebenarnya adalah 0,75, maka didapat galak mutlaknya adalah 0,75 dikurang 0,50. Didapat hasil galak mutlak, hasil errornya adalah 0,25. Dan error relatifnya adalah 33,33%. Dan ini adalah hasil dari persamaan interpolasi Lagrange yang sudah saya tulis. Seperti ini bentuk dalam persamaannya. Selanjutnya, nomor yang ketiga, untuk yang NIM genap, didapat salah satu model ODE, yaitu persamaan diferensial order biasa, yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi glukosa dalam jaringan otak terhadap waktu, di mana C adalah konsentrasi glukosa dan T adalah waktu. Dimodelkan dengan bentuk DC berdiri T adalah K1 dikali CP fungsi dari T dikurang K2 plus K3 C fungsi dari T plus K4 CNS fungsi dari T. Diberikan juga data eksperimental yang digunakan di sini, yang bisa digunakan di sini. Dan tugasnya adalah menggunakan metode Euler atau Hun untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang di atas, yang nantinya data eksperimentalnya akan digunakan untuk yang selanjutnya, yaitu untuk menggunakan metode ekstrapolasi Richardson untuk menentukan nilai konsentrasi glukosa pada menit ke-30, di mana menit di sini hanya nyampe 25 dan kita akan ekstrapolasi datanya nyampe menit ke-30. Lalu menentukan error mutlak dan error relatifnya dengan asumsi nilai dari 30 menit yang sebenarnya adalah 1,2. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Sama seperti tadi, saya sudah menggunakan library yang sama, yaitu NumPy, Matplotlib, dan PreTable untuk tabelnya. Untuk yang pertama, saya mendeklarasikan variabel TP dan CP untuk menampung hasil nilai tabelnya, lalu menggunakan fungsi Euler, metode Euler untuk menyelesaikan ODE-nya atau mendapatkan hasil numeriknya. Dan di sini digunakan fungsinya
dengan asumsi karena K1, K2, K3, K4 dan CP dan CNS tidak diketahui, maka saya akan mengasumsikan nilai dari K1, K2, K3, K4-nya menurut perhitungan saya sendiri secara acak. Dan di sini fungsi dari ekstrapolasinya, di mana Y2H step kedua ditambah step kedua dikurang step yang pertama per 2 pangkat P-1. Lalu untuk pertama-tama nilai pada array pada di tabel ini akan dimasukkan ke ODE Euler ini, yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke variabel ini, C numerik. Lalu saya buatkan lagi tabel untuk memasukkan hasil dari memasukkan data-data tadi C dan T dan tambah dengan kolom baru, yaitu hasil perhitungan data tadi menggunakan metode Euler yang berupa numerik, yang data numeriknya. Lalu di sini untuk menentukan jumlah stepnya, di sini untuk menentukan step yang akan digunakan pada ekstrapolasi. Di sini menggunakan ekstrapolasi 2 step, dan di sini kita akan menghitung data ke-30. Lalu data yang 2 stepnya tadi dimasukkan ke variabel numerik 2H, 2 step, yang kemudian akan dimasukkan ke fungsi Euler tadi menggunakan step 2 step, menggunakan besar 2 step yang sudah ditentukan, yang sudah digunakan. Hasil dari C numerik pertama dan numerik step yang awal dan step 2 kali, kemudian dimasukkan ke ekstrapolasi yang hasilnya akan dimasukkan ke variabel hasil ini. Dengan asumsi nilai dari menit ke-30 ada 1,2, kemudian kita bisa menentukan hasil galat atau errornya merupakan error absolut ini, hasil dikurang nilai, dan relatifnya hasil kurang nilai per nilai untuk menentukan persentase kesalahannya. Lalu saya print outputkan berupa tabel nilai dan grafiknya di sini. Didapat bahwa tabel T dan C pada awalnya ditambah dengan kolom tambahan C numerik, yaitu perhitungan menggunakan ODE tadi menggunakan data eksperimental yang sudah ada menggunakan ODE, didapat C numerik yang menggunakan hasil ODE tadi. T pada 0, C numeriknya ada 0, T pada 5 C numeriknya 0, hingga seterusnya T pada 25 C numeriknya 1,275. Lalu setelah didapat bahwa hasil dari ekstrapolasi tadi yang ini, kemudian kita outputkan estimasi konsentrasi glukosa pada jaringan otak pada 30 menit adalah 1,58, di mana asumsi nilai sebenarnya 1,2, maka didapat pengurangan errornya 1,58 dikurang 1,2 ada 0,38 dengan persentase kesalahan relatif sebesar 31,25%. Dan ini berupa persamaan ODE Euler-nya yang kita gunakan pada sebelumnya. Dan ini hasil dari grafik yang digunakan pada tabel tersebut, dan hasil perhitungannya menggunakan solusi numerik dan perbandingannya dengan data eksperimental. Sekian
sekian pemaparan saya tentang hasil ujian akhir praktikum dengan menggunakan uh, interpolasi Lagrange dan ODE Euler dan ekstrapolasi Richardson menggunakan bahasa Python. Sekian, saya Niko Gilang Apruli dari Teknik Biomedis Angkatan 21 dan NIM 010. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.